Ya, bukan sombong ya, tapi lebih kepada menjaga ini saja tetap terhubung dengan baik lah. Saya tidak ingin kemudian dengan saya memberikan jawaban kepada satu pihak atau memberikan bantuan kepada satu pihak yang lain, tapi yang lain kemudian enggak, itu menjadikan yang lain jadi merasa iri. Terus terang memang banyak sekali yang WA saya, yang japri, DM bahkan di Facebook ya. Ya macam-macam, ada yang minta bantuan event lah, macam-macam ya. Ada yang bahkan sampai bantuan seikhlasnya gitu ya. Ya bukan saya tidak mau membantu, tapi ini lebih kepada tetap ingin menjaga hubungan baik dengan semuanya. Ya karena keterbatasan saya juga ya, jarak juga. Dalam event itu kan saya ingin juga kalau saya mau bantu event itu ya tentunya saya mau juga terlibat di sana, ngelihat bagaimana kualitasnya, kemudian juga terlaksananya dengan baik atau tidak begitu. Makanya kemudian saya memutuskan untuk tidak membantu sepenuhnya, dan lihat situasi dan kondisi juga, lihat momentumnya juga, saya kira begitu. Jadi bukan sombong ya, insya Allah kalau ketemu begini akan mudah terklarifikasi insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berbincang-bincang jauh banget nih ke Jakarta dengan sosok yang selama ini mungkin dicari-cari juga di Labuan Batu, yaitu Bang Irwan Indra. Nah, ya selamat datang Wira di Jakarta. Lama nggak jumpa ya. Prokes kan Bang, ya. Jadi udah kita juga tadi udah hand sanitizer juga udah antigen kan. Jadi nggak apa-apa lah kita buka masker juga. Boleh. Ya kan biar nggak terlalu ngep juga. Oke. Mau bertanya-tanya nih Bang, sedikit bincang-bincang kan. Kemarin kan udah sama Pak Suhari juga bincang-bincangnya nggak lengkap nih. Kalau bincang-bincangnya itu nggak dengan pasangannya yang dulu, Bang Irwan Indra. Pengen nanya-nanya sedikit sih Bang. Banyak juga boleh. Gimana Bang, kabar Abang nih? Alhamdulillah baik. Jakarta sih secara umum naik ya kasus COVID ini. Bahkan kami sekeluarga juga baru kena kemarin Omikron. Tapi karena Omikron ini gejalanya tidak seberat dulu pada saat yang pertama ya, Delta itu, bahkan yang Delta itu, jadi tidak begitu berat kami, cuman demam sama sedikit ngilu-ngilu aja, nyeri-nyeri aja itu badannya. Wah, berarti memang Omikron itu nyata ya? Ya nyata, kami sudah mengalami. Karena memang saya juga ke Jakarta ribet kan Bang, harus antigen, dan alhamdulillah saya juga prokes kan, benar-benar prokes, pakai hand sanitizer, pokoknya masker nggak pernah dilepas deh di Jakarta gitu. Ini demi bisa bincang-bincang nih dengan Abang nih, Bang Irwan Indra. Ya yang penting prokesnya diketatin aja selama di Jakarta, jangan lepas masker kalau lagi di keramaian gitu ya. Besok kan mau ke ramen juga kan, jaga. Ya, gimana Bang kegiatan nih di Jakarta sendiri? Abang kan aktif di staf Kemenpora kan? Ya, nah, gimana nih kegiatan Abang di situ kan? Pengen tahu juga nih masyarakat Labuan Batu. Kadang orang bertanya-tanya, apa sih kegiatan Bang Irwan Indra di Jakarta? Ini nih, gitu. Ya, alhamdulillah tetap berkegiatan ya. Meskipun di Kemenpora juga karena situasi COVID ini lockdown, jadi kebanyakan kita WFH, kerja dari rumah. Bahkan banyak instansi yang juga melakukan itu semua. DPR juga kemarin juga begitu. Jadi ya praktis banyak kegiatan kita yang kita kerjakan dari rumah gitu ya. Paling-paling saya tetap kalau keluar ya ketemu dengan teman ya, kayak sekarang ketemu Wira gitu ya. Kemudian juga olahraga gitu-gitulah. Jadi kalau untuk aktivitas kerja sih lebih banyak dikendalikan dari rumah lah. WFH ya. Lebih kayak gitu ya sekarang ya. Mau nanya juga nih Bang, gitu kan. Kapan kira-kira balik ke Labuan Batu lagi gitu? Apakah harus ada pilkada dulu baru balik? Kapan kira-kira balik lagi nih ke Labuan Batu gitu kan? Banyak kehilangan juga sih, karena kemarin itu kan emang sering bantu juga, dan biarpun
beberapa kali biarpun udah di Jakarta Bang juga bantu kan di sana gitu. Tapi memang kapan kira-kira balik lagi nih ke Labuan Batu? Ya, kalau kepingin terus ya. Namanya kampung halaman kan, selalulah kepingin untuk pulang kampung. Cuman yang jelas memang karena situasi sekarang tidak semudah dulu. 2019 itu saya mungkin hampir 2 minggu sekali saya itu pulang ke Labuan Batu ya. Waktu itu masih mudah kan, proses naik pesawat juga gampang gitu kan. Meskipun dari Medan sampai ke Labuan Batu masih 6 jam lagi, tapi nggak ada seribet sekarang harus pakai antigen atau PCR dulu kan. Kalau dulu kan gampang. Nah itu yang membuat kemudian saya itu agak sedikit terkendala kalau sering-sering pulang ke Labuan Batu. Tapi yang pasti keinginan saya untuk selalu balik ke Labuan Batu itu selalu ada gitu ya. Dan insya Allah setiap ya minimal setahun sekali mudik lah ya. Itu ada. Kemudian kalau momentum event-event tahunan atau 5 tahunan itu pilkada atau pileg, saya kira sih sesuatu hal yang sambil jalan aja gitu kira-kira. Ngalir aja gitu ya. Kalau dibutuhkan ayo, kalau nggak dibutuhkan ya udah. Kita nikmati aja lah hidup ini gitu ya. Masih sering komunikasi dengan Pak Suhari juga, Bang? Alhamdulillah sama Pak Suhari sering ya telepon-teleponan, tapi tidak tidak terlalu sering sampai video callan gitu ya. Bahkan tadi juga habis telepon beliau nanya kabar. Alhamdulillah beliau sekarang progres kesehatannya sudah membaik. Kita juga kemarin kan juga habis podcast dengan Pak Suhari, saya nonton juga itu sampai selesai. Alhamdulillah sudah bagus lah, sudah progresnya sudah baik kesehatannya. Insya Allah kita doakan terus Pak Suhari bisa normal kembali ya, bisa aktivitas kembali seperti biasa, bisa jalan-jalan lagi ya ke Labuan Batu. Kan memang passionnya beliau begitu kan. Passionnya itu bertemu dengan orang, bertemu dengan masyarakat, ngobrol, diskusi gitu. Jadi mudah-mudahan segera kembali passion itu kepada beliau. Memang Pak Suhari juga pesan bahwa memang dia itu tidak bisa kalau tidak silaturahmi. Dia wajib silaturahmi. Itu sih. Dan saya yakin itu yang menguatkan beliau sampai sekarang bisa bertahan itu ya. Maunya kita ke tempat Bang Irwan ya, Mas Irwan jalan-jalan ke Jakarta. Tapi dia bilang sehat dulu Pak, nanti kalau udah sehat insya Allah kita jumpai Bang Irwan gitu. Karena memang Pak Suhari memang pengen cerita-cerita juga sama Bang kan gitu. Nah kalau ini sensitif sih Bang pertanyaannya gitu kan. Ini udah 2022. Nah bentar lagi kan 2024 di. Izin nanya Bang, izin bertanya. Kira-kira mau maju lagi jadi kepala daerah nggak, atau jadi DPR Sumut atau DPR RI, atau jadi apa kira-kira? Maksudnya jujur sosok Abang nih, sosok Irwan Indra yang wira kenal dan memang di Labuan Batu harum banget nih namanya gitu. Biarpun udah kemarin biar kalah tapi masih harum. Kemarin Abang juga jadi ikut pembina Paskibraka kan gitu. Sebelum saya jawab saya minum dulu. Iya minum. Takut grogi. Izin minum ya teman-teman. Sama. Karena sensitif nih 2024. Iya maksudnya kan itu banyak yang bertanya nih Bang gitu kan. Ya banyak juga yang nanya. Bahkan saya tahun lalu juga waktu di Danau Toba juga sempat posting juga video statement gitu ya, 2024 saya mau maju di DPR RI Dapil Sumut 2. Itu spontan sebenarnya ya. Tapi sekali lagi bahwa politik itu kan dinamis ya. Sekarang A, siang bisa B, malam bisa C gitu ya. Sekarang mengatakan maju, besok mengatakan lebih maju kan juga nggak tahu juga gitu. Dinamis, kita lihat situasi dan kondisi. Tapi pada prinsipnya sih kalau saya pribadi berprinsip jangan pernah berhenti dengan apa yang sudah dimulai. Jadi saya sudah pernah memulai 2019 ya 2020. Jadi kalau berhenti ya saya kira itu bertentangan dengan prinsip. Jadi insya Allah 2022, 2023, 2024 kita akan terus melakukan ya yang namanya proses-proses perbaikan itu dengan sarana dan dengan prasarana apapun itu gitu. Jadi dengan pilkada kah, dengan pileg kah, kita lihat aja nanti.
Dari keluarga sendiri mah, Bang, dari orang tua atau istri atau kakak-kakak nih masih dukung nggak sih di 2024? Ini kan harus dapat restu juga kan dari orang tua atau dari istri. Kira-kira ada gambaran nggak atau janganlah atau gimana gitu kan? Ya kalau trauma itu ada ya pasti ya. Keluarga juga ini kok udah 2 kali kalah, udahlah bisa nggak usah lagi gitu ya. Ada ungkapan seperti itu, ada. Orang tua juga, saya juga pernah nyampaikan itu juga, tapi saya yakin sih sebenarnya sih itu bab komunikasi aja gitu ya. Jadi dan prinsipnya sih orang tua selalu mendukung, keluarga selalu mendukung apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu ya, asal itu positif. Dan saya yakin berpolitik itu insya Allah positif asal dikerjakan dengan hal-hal yang positif tentunya. Dan saya percaya bahwa tidak selalu berpolitik, berdemokrasi itu sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang jelek. Ya, karena saya meyakini politik itu proses memperbaiki ya. Jadi proses pembelajarannya ada di situ, edukasinya ada di situ ya. Tidak semata-mata hanya karena ingin menang, hanya kekuasaan, tidak semata-mata hanya itu. Tapi ada proses pembelajaran, mengedukasi, itu yang paling penting. Alhamdulillah sih dengan apa yang saya meyakini ya, dengan apa yang saya lakukan kemarin di 2019-2020 itu, saya melakukan proses itu, pembelajaran, ya, edukasi itu kepada masyarakat. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu betul-betul membekas ke masyarakat Labuhan Batu yang masih memiliki idealisme, masih memiliki semangat, spirit untuk proses perbaikan. Jadi pandangan abang sendiri nih, karena kan bukan hanya keluarga sebenarnya yang trauma. Wira sendiri juga trauma kemarin kan dengan ikut sama abang sama nyesel jadi nyesel ya. Bukan nyesel sih. Maksudnya sedih, itu sempat nangis ya kemarin berapa hari juga karena memang ternyata politik itu kayak gini ya gitu kan. Cemplung ke politik ternyata ya Wira bilang jangankan keluarga abang gitu, Wira sendiri yang kemarin tim itu benar-benar nangis beberapa hari gitu kan, ngerasain aduh kalah lagi gitu. Nah ini bang mau nanya juga sama abang kan, pandangan abang nih ngelihat Labuan Batu sekarang, Labuan Batu yang dipimpin dengan bupati yang sekarang kan, gimana menurut abang Labuan Batu yang sekarang udah dengan bupati yang terbaru ini gitu kan, dengan Pak Erik lah, gimana tanggapan abang kira-kira? Boleh masukan, boleh kritik, kayaknya bebas nih gitu kan. Ya, saya sekali ketemu dengan Pak Erik setelah beliau ditetapkan jadi pemenang ya. Waktu itu ketemu di Medan, diskusi juga panjang lebar. Ada Bung Ridwan juga waktu itu ya, ada Wira juga kan di situ kan. Dan saya juga meskipun ada di Jakarta, tapi insya Allah sering memantau ya melalui media sosial yang ada, Facebook, ya Instagram. Kemudian juga kabar dari kawan-kawan semua lewat WA dan lain-lain itu memantau. Alhamdulillah sih melihat Labuhan Batu sekarang ini adalah proses menuju ke arah perbaikan itu. Cuman memang yang namanya memperbaiki itu kan tidak bisa instan, simsalabim langsung berubah gitu, nggak mungkin seperti itu. Ya pasti ada proses. Nah saya melihat proses itu ada. Pak Erik dengan Bu Elia Rosa melakukan proses perbaikan itu ya, ada tahapan-tahapan yang beliau lakukan dan memang tidak mudah. Dan saya juga mungkin kalau diamanahi jadi bupati atau wakil bupati juga merasakan hal yang sama, tidak mudah untuk merubah sesuatu hal yang kurang baik jadi semakin baik, itu butuh proses, tidak simsalabim langsung berubah gitu, nggak mungkin. Nah, saya melihat itu ada di beliau-beliau Pak Erik dan Bu Elia Rosa. Insya Allah kita optimis sih ya, Labuan Batu akan semakin lebih baik, itu aja. Nanti memang intinya jauh lebih baik lah, kayak visi misi Pak Suari dan abang dulu kan. Dan Wira ngelihat memang beberapa waktu yang lalu memang Pak Erik juga bagus sih bang, ke anak-anak milenial juga udah aktif kan. Dia juga beliau udah buat ada apa gitu, kumpulan-kumpulan anak milenial, terus udah bersepeda juga, benar-benar bermasyarakat lah gitu. Moga-moga tetap seperti itulah ya harapan kita gitu. Jadi terobati kan. Nah, bupatinya memang Labuan Batu lebih baik, yang kayak
harapan kita dulu. Dan saran saya memang harus seperti itu terus. Ya. Karena itu investasi jangka panjangnya beliau juga ya. Yang namanya incumbent itu kan sebenarnya dia sudah boleh melakukan kampanye sejak pertama kali ia dilantik jadi bupati. Jadi udah boleh kampanye sekarang terus itu. Jadi kalau beliau tidak melakukan apa-apa sekarang ya beliau sendiri yang rugi. Gitu ya. Kalau mau 2 periode dan kalau mungkin diteruskan lagi dengan mungkin saudaranya dan seterusnya begitu ya, investasinya dari sekarang gitu, melakukan apa namanya proses tanda kutip kampanye itu dari sekarang. Ya harus melakukan terus, nggak boleh diam gitu. Itu saran saya sih kalau mau lebih baik lagi. Iya memang sih kalau orang lihat memang Pak Erik bagus sih, memang udah kayaknya Insya Allah udah periode nih. Terus Pak gini, ini apa namanya curi start dari sekarang nih gitu kan. Nah 2024, apa kira-kira abang nih di 2024 kan kita belum tahu nih, ngalir aja nih kan curi start. Ada nggak kira-kira yang abang pikirin untuk curi start misalnya tuh di 2024 gitu? Atau ngalir aja dengan kegiatan-kegiatan abang tanpa harus di-setting-setting nih? Karena jujur kemarin itu kan abang masuk Indosiar kan di Pembina Paskibraka di tahun 2001 ya, yang bawa Ardelia kan dari apa juga dari Sumatera Utara pembawa baki. Nah itu kan nama abang wah luar biasa nih gitu. Ternyata kalahnya abang kemarin di Labuan Batu tidak ngedrop karirnya abang, tidak gitu, malah kayaknya buktikan lagi nih gitu. Apa kira-kira trik atau mau curi start nggak nih di 2024 bang? Kira-kira ada nggak gambaran apa yang abang akan lakukan untuk menuju 2024? Bukan untuk settingan ya gitu maksudnya. Kira-kira? Ya pada prinsipnya sih saya selalu berbuat aja yang terbaik ya. Jadi insya Allah nanti biar masyarakat yang menilai. Jadi kalau dikatakan curi start sih ya itu biar masyarakat yang menilai gitu kan. Iya. Apalagi saya kan kadang-kadang juga mengisi, kalau bahasa anak mudanya sekarang itu kegabutan itu ya. Iya. Nah, kadang-kadang saya nyanyi rekaman gitu kan. Nah, kemudian juga sering upload jalan-jalan saya ya kebetulan saya juga orangnya kan suka melakukan 3 kegiatan JMF ya. Jalan-jalan, makan-makan, foto-foto ya. Iya. Tapi bukan settingan ya. Nah, emang gitu ya bang. Iya. Dari dulu sejak mahasiswa saya suka begitu, jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, JMF. Oh JMF, jalan-jalan, makan-makan, foto-foto. Iya. Suka begitu jalan-jalan. Nah, itu sering ya kadang-kadang sih saya upload di Facebook gitu kan, di Instagram. Ya bukan berarti itu curi start, tapi lebih kepada ingin melakukan yang terbaik setiap saat ya, gitu ya. Benar. Harapan nih bang, harapan untuk anak-anak milenial, mungkin terkhusus untuk anak Labuan Batu. Kadang anak-anak milenial Labuan Batu ini biar terbuka nih. Apa kira-kira harapan abang atau masukan abang nih untuk anak-anak milenial sendiri? Ya, saya kira sih anak-anak muda, anak-anak milenial Labuan Batu sudah banyak yang memiliki potensi luar biasa ya. Saya memantau sih ada banyak lah orang-orang Labuan Batu yang kadang-kadang saya jumpa juga di Jakarta ini yang sudah bagus ya karirnya. Ya, kayak Wira juga kan orang Labuan Batu juga. Ketemu juga di Jogja ada orang Labuan Batu, ketemu juga di tempat lain ada orang Labuan Batu. Jadi sebenarnya anak-anak Labuan Batu ini orang-orang yang berpotensi sebenarnya. Iya, benar. Memiliki bakat, memiliki kemampuan, skill. Jadi kalau mau nambahin sih saya kira ya jangan pernah berhenti untuk terus mengasah skill itu, mengasah kemampuan, kemudian pembelajar itu satu hal yang mesti dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Dan jangan pernah takut dengan kegagalan. Jadi habiskan jatah gagalmu, itu yang paling penting. Kalau kita punya jatah, kita kan udah punya takdir masing-masing ya. Kita percaya dengan takdir kita. Setiap orang dikasih takdirnya berbeda-beda. Kalau kita ditakdirkan misalnya punya jatah gagal itu 100, ya udah habiskan sampai 100 kali gagal itu, selesaikan. Dan kita yakin insya Allah yang ke 101 akan ada keberhasilan gitu. Jadi habiskan jatah gagalmu, nggak apa-apa. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut kalah. Jangan pernah takut miskin. Jangan pernah takut hancur ya. Jadi
terus aja berproses, terus berbuat, terus melakukan yang terbaik. Itu aja. Berarti memang nggak salah dong kalau anak-anak milenial juga ikut berpolitik, nggak salah ya bang? Nah ini Maksudnya ini betul ya. Jadi politik itu tidak boleh selalu dianggap kotor ya, jelek. Stigma masyarakat sekarang itu politik itu jelek, politik itu kotor, politik itu kejam gitu ya. Nah makanya tugas kita anak-anak muda ini yang mungkin tidak bisa kita panen dalam waktu dekat ya hasilnya, mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi yakinlah suatu saat nanti semua masyarakat akan merasakan bahwa politik itu sebenarnya indah jika dikemas dengan sesuatu hal yang indah juga gitu. Jadi tergantung bagaimana pengemasannya gitu. Ya gelas ini kan sebenarnya kan tergantung kita juga ini. Ini mau kita gunakan untuk apa sebenarnya? Kalau digunakan untuk wadah air minum kan bagus juga untuk kita. Tapi kalau kita gunakan untuk ngelempar orang, kan jadi jelek juga fungsi gelas ini gitu. Iya, benar. Tergantung bagaimana kita mengemas satu produk itu untuk kita jadikan sebagai apa. Politik juga demikian. Kalau kita kemas menjadi sesuatu hal yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Nah, makanya tugas kita, apalagi anak-anak muda dan 2040 kita akan mendapatkan satu bonus ya, bonus demografi yang di mana usia-usia anak muda itu dominan ya. Saya kira perlu kita mulai dari sekarang proses itu, meyakinkan masyarakat bahwa politik itu nggak selalu kejam, politik itu nggak selalu kotor, politik itu bisa menjadi baik kalau dikemas dengan cara yang baik. Alhamdulillah kami sudah memulai itu ya kemarin. Meskipun hasilnya belum bisa kita panen sekarang, tapi yakin insya Allah suatu saat nanti kita akan panen itu, dan yakinlah perjuangan ini akan ada terus yang memperjuangkan. Kalau nggak saya, mungkin anak-anak muda yang lain nanti insya Allah Labuan Batu akan muncul yang lain. Wira mungkin suatu saat nanti gantian. Ya. Aduh, luar biasa bang. Jadi luar biasa banget nih dapat hikmah yang abang kasih tadi, gambaran memang. Kadang kita anak-anak milenial mungkin nggak berani maju karena takut dengan politik-politik yang itulah gitu kan. Wira aja ngelihat dengan kemarin pertarungan yang bupati-bupati itu, aduh sedih banget karena kayak gini politik gitu. Nah memang, ini buat masyarakat Labuan Batu, khususnya anak-anak milenial Labuan Batu, ayo kita juga harus ikut berpolitik nih gitu. Udah saatnya kita yang harus juga mengkritik Labuan Batu untuk jauh lebih baik. Kita tidak salah mengkritik, tapi benar-benar mengkritik ya, jangan hanya menghina tanpa sebab. Nah itu nggak boleh gitu kan. Jadi makasih banyak bang, makasih sama-sama, banyak. Alhamdulillah udah bisa ketemu sama abang juga kan. Ya, udah jauh-jauh. Beberapa minggu lalu juga ketemu, cuma belum sempat kita podcast ya. Jadi udah memang kadang podcast lah sama Bang Irwan, kadang udah banyak nanya kan. Makasih juga udah bisa hadir. Undangan yang memang nggak seberapa ini gitu. Terima kasih juga buat masyarakat Labuan Batu yang sudah nonton. Mungkin sampai di sini ya bang. Oke, terima kasih masyarakat Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam